والشكر لله على نعمة
الإسلام فإنها أعظم النعم وأكبرها فإن الله لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبدا ومنعه الإسلام لكان ذلك وبالا عليه ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا لم يضره ذلك لأن الأول يموت فيسير إلى النار وهذا الثاني يموت فيسير إلى الجنة وعليك ألا تزال خائفا wajilan wawunya itu wawu fi'il khaifan wajilan min su'il khatimati fa inna Allah muqallibul qulubi yahdi man yasha wa yudhillu ya adalla yudhillu. Kalau dibaca yadillu sesat, kalau yudillu menyesatkan, beda. Wa yudillu man yasha. Wa fil hadithi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Di antara yang dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam, kemarin itu sudah disebutkan sebelumnya. Karena nikmatul iman dan nikmatul Islam itu adalah min a'zamin ni'am, termasuk nikmat yang paling agung. Ya. Meskipun orang itu kaya raya, tapi tidak dapat nikmat iman, terus matinya juga kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sampai kalau dia matinya kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada fi. Meskipun dia punya emas seberat bumi, bayangkan, tapi matinya kafir. Itu emas seberat bumi tidak bisa digunakan untuk menebus kekafirannya. Walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan penolong. Maksudnya kalau kafir tidak ada syafaat. Kalau muslim, alhamdulillah masih kebagian syafaat. Ya, masih kebagian alhamdulillah. Ya, masih kebagian syafaat. Ya. Nah, di sini dikatakan wa aksir minal hamdi wa syukri lillah, dan diantaranya adalah memperbanyak membaca alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatil Islam. Yang mana nih? Berarti ucapannya itu alhamdulillah ada nikmatil iman, alhamdulillah ada nikmatil Islam, wa kafa
bihima min nikmah, sebab cukup dengan nikmat iman dan Islam kita akan bahagia. Coba, iya kan? Orang yang punya duit banyak, ya, di dompetnya ada duit, di dompetnya ada ATM, di dompetnya ada kartu kredit. Sama kita nggak bawa dompet, kita bawa satu lembar 50.000, masuk ke rumah makan Padang. Kita mesen satu piring, dia bawa duit banyak, mesennya berapa? Satu piring sama nggak? Itulah rezeki kita yang kita makan, rezeki itu yang kita makan, sisanya kita nggak pernah tahu, bisa jadi warisan. Itu milik kita tuh yang kita makan dan keluar, sama yang kita sedekahkan itu yang abadi. Nah, kalau iman Islam itu langgeng, maka doanya itu alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa kafa bihima, ada yang baca wa kafa bihin nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman, Ala nikmatil iman. alhamdulillah ala nikmatil Islam, Ala nikmatil Islam. wa kafa bihima min ni'mah. Wa kafa bihima min nikmah. Ada yang juga nggak pakai min, wa kafa bihima ni'mah. Jadi boleh-boleh aja. Laulan nahwa bila takdir la fahimal iman. Ilmu nahwu itu ilmu yang paling penting. Baca kitab nggak punya ilmu nahwu, Quran kalau nggak ada ilmu nahwu nggak bisa dikasih baris. Kalau nahwu itu nggak pakai takdir, maka keluarga itu akan ngerti. Makanya ada syair Ustaz, kam wadi'in rafa'an nahwu wa kam min syarifin qad ra'aynahu wa berapa banyak orang yang tadinya hina rafa'an nahwu, terangkat mulia gara-gara dia punya ilmu nahwu. Wa kam min syarifin, berapa banyak orang yang tadinya dianggap pintar qad ra'aynahu wa akhirnya hina gara-gara nggak bisa nahwu. Habis khutbah Jumat ada jamaah, Ustaz tolongin tulisin dong yang tadi dibaca, akhirnya nulisnya salah. Wasta'inu apa? Wasta'inu apa? Wasta'inu, dia tulis wahu sin, wasta'inu. Benar gak bacaannya? Benar, tapi nulisnya salah. Karena itu asalnya bukan wasta'inu, asalnya ista'ana, yasta'inu, isti'anan, bahwa musta'inun, wadaka musta'anun, ista'in. Mesti nulisnya wawu alif sin wasta'in. Bayangkan ya. Makanya kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Makanya ada, Allah itu menggandengkan malaikat dan orang punya ilmu, disebut sama Allah sampai dimuliakannya. Mana buktinya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah, malaikat dan orang yang berilmu. Karena kemuliaan itu bukan karena nasab, la bil amwal, kemuliaan itu bukan karena harta, la bil ansab, bukan karena keturunan, bukan karena nasab. Berapa banyak orang yang jual-jual nasab kan? Saya ini keturunan siapa nih? Enggak. Kata Habib Abdullah itu, mulia itu bukan karena harta, bukan karena keturunan, tapi karena takwa. Ya, itu zikir yang tadi itu dibaca sama Abdullah bin Mubarak. Alhamdulillah ala nikmatil iman, terus alhamdulillah ala nikmatil Islam, terus wa kafa bihima. Ceritanya waktu dia pergi haji, waktu di Padang Arafah, dia nggak baca zikir lain kecuali zikir itu di Padang Arafah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa kafa bihima min nikmah. Dia baca di Padang Arafah. Dia baca di Padang Arafah. Akhirnya tahun besoknya Syekh Abdullah bin Mubarak yang terkenal di kalangan tasawuf sufi pergi haji lagi.
Sampai malaikat bilang, yang kemarin aja belum selesai dicatat pahalanya, ini sekarang baca lagi. Jadi kayak kemarin itu ada orang yang mendapatkan pahala terus. Jadi begitu penting zikir tadi. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa kafa bihi min ni'mah. Ya, fa innaha a'zamun ni'am, karena sesungguhnya nikmat Islam itu nikmat yang paling agung, wa akbaruha, nikmat yang paling besar. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah ini law a'tad dunya bihadzafiriha 'abdan, jika Allah memberikan kepada seorang hamba dunia dan isinya, hebat kan? Bihadzafiriha itu isinya. Jika ada seorang hamba yang diberikan dunia dan isinya, aduh, berarti hebat kan? Ya udah, dunia dikasih, isinya dikasih. Lalu di sini harfu imtina'il wujud. Kalau orang-orang ahli nahwu itu Ustaz Malik bilang law harfu imtina'il wujud, dan mungkin terjadi law, jika law maksudnya, tapi menggunakan untuk memberikan tamsil sampai begitu. Jika Allah memberikan kepada seorang hamba dunia dan semua isinya, wa mana'ahul Islam, tapi Allah tidak memberikannya nikmat Islam. Jika ada orang dikasih dunia dan semua isinya, tapi tidak diberikan nikmat Islam, lakana zalika wibalan alaihi, maka yang demikian itu menjadi bencana bagi dia. Itu bencana. Punya nikmat, diberikan dunia dan isinya, tapi tidak diberikan nikmat Islam, itu bencana. Wibal itu bencana. Walau ata'ul Islam wa mana'ahud dunya, jikalau ada seorang yang diberikan Allah nikmat Islam, diberikan nikmat wa mana'ahud dunya, dan Allah mencegah dunia, maksudnya Allah nggak memberikan dunia. Ada nggak orang yang diberikan nikmat Islam tapi nggak dapat dunia? Ada nggak? Di sini ada nggak? Di sini ada. Di sini makan aja nambah, saya tahu. Ada yang mindo, ada yang dahar, makan pakai nggak habis lagi kan ya. Berarti ente nggak termasuk nih. Kalau ada begitu, ada orang diberikan nikmat Islam tapi tidak diberikan dunia. Kalau antum, saya tanya nih, ada nggak yang nggak punya, yang tinggalnya di gerobak? Ini dan sini ada nggak? Nggak ada kan? Ada kan orang tinggal di gerobak tuh? Saya pernah ngeliat itu di gerobak, dia tinggal di gerobak. Assalamualaikum, saya Kristen Pak. Ya ini Islam kok. Jadi assalamualaikum sama dia. Maksudnya kita mau kasih apaan gitu ya? Assalamualaikum, saya Kristen. Dibilang begitu? Enggak, saya tetap kasih biar katanya Kristen gitu. Ya tinggal di gerobak. Di pokoknya tinggal di gerobak yang gede. Di mana tuh? Dekat kampung Melayu saya lihat. Saya anak saya lagi pulang. Kakak jurus tuh kan dia. Assalamualaikum Pak, saya Kristen. Jujur banget Kristen. Enggak, maksud saya mau tetap kasih ini buat ente, tetap biar kata Kristen, karena agama kita perintahkan memberikan sedekah tuh nggak ditanya agamanya, jadi buat agama kita. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pokoknya sedekah itu mah buat orang-orang yang fakir dan miskin. Itu ayatnya tadi disebut nggak, fakir miskin yang Islam. Orang fakir miskin kita kenal kasih, ya nggak apa-apa dikasih, kecuali kalau zakatnya zakat sedekahnya sedekah wajib, dahulukan dulu yang Islam. Kalau ada sisanya kayak udhiyah, kurban tuh kan sunnah tuh, kasih kita. Kalau ada sisanya kasih orang-orang, mau cengkeh, mau Kristen kayak kasih, boleh. Hebat Islam ya, Masya Allah, sampai begitu Islam. Jika ada orang yang diberikan Islam, dia nggak dapat dunia, lam yadurruhu zal, itu nggak membahayakan bagi, itu baru. Tapi kan nggak ada di antara kita yang dapat Islam tuh nggak dikasih nikmat dunia. Ini yang hadir rata-rata gini kan punya baju, ya kan?
bajunya aja juga beda-beda. Nanti kalau ke masjid lama, milih yang mana? Gitu. Itu kan baju lebih dari satu, ya kan ya? Nikmat kita di Allah, nikmat banget. Apa yang kurang? Fabi ayi ala rabbikum. Bukan juga. Coba, ya Allah. Kenapa bisa begitu? Li'annal awwala, karena sesungguhnya yang pertama tadi itu yang diberikan dunia, tapi tidak diberikan nikmat Islam. Itu yang pertama tadi yang mutu, karena yang pertama kalau mati fayasiru ilanna, dapat dunia tapi nggak ada Islam. Kalau mati udah pasti. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir dengan ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami sendiri kata Allah yang akan masukin neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, ketika kulit mereka terbakar hangus, kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang baru terbakar hangus, kami ganti kata Allah dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka ngerasain siksa. Sebab kalau langsung hangus selesai. Itu yang kafir, itu yang tadi dapat dunia tapi tidak dapat Islam. Wa hadza tsani, ini yang kedua nih, ini yang kedua. Ya mutu mati, kalaupun dia mati dapat Islam tapi nggak dapat dunia. Tapi kan nggak ada orang hidupnya susah. Ini kebanyakan kita yang sakit di Jakarta itu sakit disebabkan apa? Disebabkan kebanyakan makan. Ya. Sakit itu disebabkan bukan nggak makan kalau di Jakarta, kebanyakan kolesterol tinggi. Kenapa? Kolesterolnya kebanyakan, ya kan? Gula darah tinggi karena mengkonsumsi darahnya. Ya kan kebanyakan apa jadinya? Ya, kebanyakan. Padahal disuruh wudu Rasulullah 200.000 makan silakan, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan takut, yang penyakit namanya penyakit dunia pasti ada obat. Jangan takut kan Ibrahim. Ya. Pasti ada obatnya. Yang kedua, kalau kita nggak dikasih sakit jadi sombong, ya nggak? Jadi sombong, jadi sombong. Kalau yang kedua, yang dapat Islam tapi nggak dapat dunia, tapi kayaknya nggak ada di antara kita. Fayasiru ilal jannah, kalau mati masuknya surga. Alhamdulillah. Ya Pak. Kalau udah surga enak, udah nggak ada beban lagi, nggak disuruh kita sholat, udah nggak dikasih sholat. Nikmatin aja dunia. Alhamdulillah. Ya Allah, ya. Apa yang kita kepingin di surga itu muncul. Ya Allah, dulu waktu masih kecil musim buni, enak buni. Bambu kita belah jadi dua, buni yang kita masukin dalam bambu. Ada nggak yang sering gitu? Kocok-kocok pakai apa? Pakai gula. Itu makanan aneh dulu tuh gitu kan, ya Allah. Itu perasaan nikmat banget dulu tuh ya, makanan wangi gitu. Kalau musim kecapi, ya Allah, cari kecapi daun. Yang kesian maki tembok hancur. Gampang di tembok digencet di pintu. Dulu kan gitu ya. Perasaan tuh begitu aja udah nikmat. Allah kasih nikmat gitu. Ya. Sekarang anak-anak sekarang beda begitu. Ya Allah, ada zamannya, ada zamannya. Wa'alaika. Nah ini perintahnya di pengarang kitab Habib Abdullah bin Haddad. Wa'alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimati. Nah kita juga harus takut nih, harus cemas. Di sini dikatakan dan hendaknya Anda alla tazala, senantiasa khaifan, takut, wajilan dan cemas. Takut, harus ada rasa takut. Takut apa? Min su'il khatimati. Su'ul khatimah. Jadi kalau kita punya perasaan takut su'ul khatimah, jadi kita kejaga. Karena kan walaysa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu ala al-islami walakin qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila zalika ila akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alayhi wa huwa yaqara al-islam fi mawqihi. Jadi Allah itu, kita itu nggak bisa tentukan kapan kita mati.
nanti kita mati lagi sholat nih, Allahu Akbar, begitu imam Assalamualaikum warahmatullah, namun dikit Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, meninggal kan ada. Tapi kita nggak bisa setting. Yang enak nih kita panggil anak-anak kita nih, ya kan? Begitu mau meninggal panggil, Bapak jalan dulu ya, jaga iman dan Islam ya, mati. Enak gak tuh? Waduh, enak banget. Tapi kan kita nggak bisa begitu, makanya harus cemas. Nah, karena cemas maka kita harus tetap dalam keadaan ibadah. Karena orang Arab bilang gini, ya mutul Islam ala man asy'alai. Seseorang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Betul nggak? Iya. Seseorang meninggal itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya memang hatinya terkoneksi, lupa bahasanya. Ya kalau hatinya itu terkoneksi, mu'allaqun, bahasa Arab itu mu'allaqun, bergantung di masjid, itu nanti meninggalnya lagi begitu waktu. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah muqallibul qulub, yang membolak-balik hati. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan doa sebelum kita salam, fil alamina innaka hamidum majid. Ini perlu dibaca nih sebelum salam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, ala dinika, ala dini. Nah ini kalau saya kasih ini berarti nyambung nih jasanya. Jadi sebelum assalamualaikum tuh, sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang kedua nih, sholat nggak boleh bengong. Sering nih jamaah bengong, udah selesai imam belum selesai. Fil alamina innaka hamidum majid, udah selesai tuh, mau salam imam belum salam, akhirnya bengong aja. Nggak boleh sholat, nggak boleh bengong. Sholat nggak boleh bengong. Baca lagi tuh, ulang aja lagi yang deketan ya. Kalau sholat jangan, jadi nggak boleh bengong, masuk bengong itu nanti setan masuk tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Mau salam duluan tak batal. Ini maksud Anda tuh caranya tuh nggak boleh sholat, nggak boleh bengong. Kan sering kayak gitu orang kan, ajaran kan. Alhamdulillah innaka hamidum majid. Imamnya belum selesai, dinungguin lagi. Kita kontrakan dulu lah. Udah setan masuk tuh di situ. Makanya terus makin lagi. Tapi kalau ngulang jangan sampai separoh, tetap terusin lagi. Gitu loh, ya. Terusin semuanya. Jadi nggak boleh ulang, nggak boleh. Baik tasyahud awal maupun tasyahud kedua nggak boleh diam aja. Nanti di situ pasti iblis menggoda. Ya, pasti menggoda. Ayo, ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qalbi ala dinika, ala dinika. ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qalbi ala dinik, ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sholat sendiri. Ya muqallibal qulub, penting. Karena kan habis sholat kita nggak tahu. Sampai ada ulama ditawarin nih, mati Islam, mati biasa, atau mati syahid. Mati Islam atau mati syahid tinggi mana? Mati syahid. Mati Islam di dalam kamar, mati syahid di depan pintu rumah. Jika dia ditawarkan ada dua kepastian, mati Islam di pintu kamar, mati syahid di depan rumah, lahtartu al-mauta ala Islam, saya lebih milih mati Islam aja deh. Kenapa begitu? Karena saya nggak tahu apa yang terjadi dari kamar ke depan. Karena iblis itu begitu gencarnya menggoda kita. Sampai begitu. Sampai seperti itu. Kenapa jadi ngomong begini? Allahu Akbar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca itu kalau bisa terusin. Saya lagi ngaji kitab ini, dapatnya lagi ngaji kitab ini nih. Ya lagi ngaji kitab dia
jangan sampai nggak bro. Saya kan Ali sih bro, Ali sih, tapi dari kecil ibu saya panggilnya bro, kacau, bro, bener kan? Saya protes dong, bu, Ali sih bro, Ali sih, kenapa dipanggil si bro? Ali udah kebanyakan di kampung, begitu kan? Ali udah kebanyakan, terus gua demen orang sini dulu, kenapa nggak demen? Dikatain Ali bugek, Ali pita, bukan mau Ali apaan? Ibu saya menghindari saya dapat julukan jelek, sampai kamu masih panggil Ali. Ibu saya begitu ya. Ibu saya itu yang mengajarkan saya makan durian. Jadi ibu saya itu yang ngajarin saya makan durian. Saya dulu tuh, kalau ibu saya nggak pernah mukul, tapi bapak saya itu pakai rotan. Ibu saya itu al-kalamu wal-su al-murakkatu al-mufidu bil-wadi wa-famu salatatu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'an fal-ismu yukrafu bil-khafdi wa-tanri. Kapal dulu, udah berhenti deh, ngaji lagi begitu. Paling lagi, sampai saya bisa baru ngaji sama bapak saya. Sampai akhirnya saya ngaji sama ibu saya berdua. Bapak ngajarin saya sama ibu, sampai akhir bapak saya bilang, ya nama ibu saya kan Haja Siti Zulfat dulu juga, ya Siti, ente sekarang kalah sama si ibu. Itu saya katanya, ibu saya gimana kan saya dari dia ngajarin ngaji bareng sampai ketinggalan ngaji kita lain. Bapak saya bilang, kamu ketinggalan Siti sekarang. Kata ibu saya, nggak apa-apa nih ibu saya, si ibu yang penting jadi ibu saya, masya Allah. Jadi yang ngajarin malu tuh ngajar kita awal ibu saya. Makanya penting cari istri tuh kayak gitu ya. Kita nanti tuh kalau cari-cari mantu, lihat istri itu karena penting ya, penting itu. Bukan ngajarin inti kawin lagi, bukan maksudnya. Bukan kau kita direkam cerita sama bini, jangan ngaji berhenti inti, nggak benar Ustaz. Ngajarin kawin ya Allah. Iya bukan begitu maksudnya, bukan begitu ya. Saya kalau ngajar tuh kalau kalian udah begitu paling takut sama anak direkam aja deh. Jangan sampai salah ngomong. Misalnya nih ada janda nih, bisa janda nih ya. Itu kalau kita nikah itu kan salah ngomong gitu kan. Kalau kita nikah jadi kita nikah dong. Itu mesti hati-hati tuh. Ya Allah. Jadi begitu pentingnya nikmat Islam. Terus sampai-sampai jangan sampai kita sebelum salat itu nggak baca kali itu kalau bisa buka dulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jadi lagi nanti kita standar. Yahdi may yasha, dia Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yudhillu may yasha, dan dia yang menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Wa fil hadis wallahu a'lam bishawab. Enggak ada titiknya, jadi berhentinya di situ. Ini kan kita enggak ada titik koma. Jadi Ustaz Ahmad ya. Jadi kita penting itu enggak ada koma, enggak ada titik. Jadi berhentinya di mana posisi selesai dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu